Halo, sahabat semua, selamat datang kembali. Hari ini kita akan merenungkan sesuatu yang paling indah dan paling mendalam dalam hidup kita, yaitu kasih Allah. Pernahkah kamu merasa sendirian, dikecewakan, atau mungkin merasa tidak layak dicintai? Dunia memang seringkali membuat kita merasa seperti itu. Kasih manusia bisa berubah, punya syarat, dan kadang menyakitkan. Tapi ada satu kasih yang tidak pernah goyah, kasih yang kekal. Dalam Yeremia 31 ayat 3, Tuhan berfirman dengan begitu indahnya, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Bayangkan, firman ini disampaikan kepada bangsa Israel, bangsa yang seringkali memberontak dan tidak setia. Namun, Tuhan tetap mengasihi mereka. Ini menunjukkan sifat kasih-Nya yang luar biasa. Kasih yang kekal berarti kasih yang tidak ada akhirnya, tidak tergantung pada situasi, dan tidak berubah hanya karena kita berbuat salah atau gagal. Ketika kita merasa jatuh, ketika kita merasa jauh dari Tuhan, Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dia dengan sabar menanti kita untuk kembali kepadanya. Kasih-Nya bukan seperti kasih dunia yang datang dan pergi. Ia tetap sama, kemarin, hari ini, dan selamanya. Lagu Kasih Allahku Sungguh Tinggilah terbukti ciptaan Bapak Yuda Mailool mengingatkan kita akan bukti nyata dari kasih ini. Liriknya mengajak kita untuk bersyukur atas pengorbanan Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Ini adalah puncak dari kasih Allah. Di Perjanjian Baru, Yohanes 3 ayat 16 menegaskan kembali hal ini dengan begitu kuat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih yang tadinya dinyatakan kepada Israel, kini diperluas untuk seluruh dunia, untuk kamu dan saya. Apa bukti terbesar dari kasih itu? Pengorbanan. Allah tidak hanya berkata, "Aku mengasihimu," tapi Ia menunjukkannya dengan tindakan paling nyata. Ia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib. Yesus menanggung hukuman yang seharusnya kita terima karena dosa-dosa kita. Ini adalah kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang menyelamatkan kita dari kebinasaan dan memberikan janji hidup kekal. Dalam Zaharia pasal 7, kita juga diingatkan bahwa ibadah yang sejati bukanlah sekadar ritual seperti berpuasa atau meratap. Tuhan mencari hati yang tulus. Dia ingin kita melaksanakan hukum yang benar, menunjukkan kesetiaan, dan yang terpenting, saling mengasihi. Kita diminta untuk tidak menindas janda, anak yatim, orang asing, atau orang miskin. Kita diajak untuk tidak merancang kejahatan di dalam hati. Ini adalah cerminan praktis dari kasih Allah dalam hidup kita. Ketika kita menerima kasih-Nya, kita dipanggil untuk membagikannya. Sayangnya, seperti bangsa Israel pada zaman Zaharia, kita seringkali mengeraskan hati. Kita tidak mau mendengar, kita melawan, dan menolak pengajarannya. Akibatnya, kita merasakan kekosongan dan murka. Tapi kabar baiknya adalah, pintu kasih Allah tidak pernah tertutup. Dia selalu memanggil kita untuk kembali. Jadi, hari ini, apapun yang sedang kamu hadapi, ingatlah ini, ada kasih yang tidak pernah mengecewakan. Manusia bisa melupakanmu, dunia bisa mengabaikanmu, tapi Allah tidak pernah. Kasih-Nya tidak bergantung pada siapa kita, apa yang kita miliki, atau seberapa baik kita. Kasih-Nya bergantung pada siapa Dia, Allah yang setia dan penuh kasih. Mari kita datang kepada sumber kasih yang sejati ini. Jangan takut, jangan ragu. Serahkan hidupmu kepadanya, percayalah pada pengorbanan Kristus, dan alamilah kedamaian yang melampaui segala akal. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu yang kekal dan menyelamatkan. Engkau tetap mengasihi kami meskipun kami sering tidak setia dan mengecewakan-Mu. Ajar kami untuk hidup di dalam kasih-Mu setiap hari, untuk benar-benar percaya pada pengorbanan Kristus yang telah menebus kami, dan mampukan kami untuk membagikan kasih ini kepada semua orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini jika kamu merasa diberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.